Baik teman-teman, mohon maaf ya kamera saya matikan karena jaringannya sedang tidak kuat ini. Daripada nanti terputus-putus, silahkan kalau ada yang mungkin diklarifikasi, dikonfirmasi terkait dengan dua materi yang telah dipelajari 2 hari ini, saya persilahkan, nggak usah sungkan gitu ya. Kalau biasanya di kelas itu malu dengan temennya, nah ini kan nggak kelihatan ya toh. Nampaknya Trifonia senyum-senyum aja. Oke, silakan. Saya tidak akan mengulang penjelasan ya. Silakan teman-teman yang mendalami lagi dengan berdiskusi dan tanya jawab. Kita nanti akan selesai pukul 2.50 ya, maksimal. Supaya kalau ada yang menggunakan kelas ini lagi, bisa digunakan sebagaimana mestinya. Silakan teman-teman. Saya tunggu. Pertanyaan Vera terkait dengan barisan monoton tidak naik dengan barisan monoton tidak turun dengan monoton naik. Apakah suara saya bisa terdengar, teman-teman? Silakan Dengar, ajukan. Pak. Ya, oke. Baik. Kira-kira begitu ya pertanyaannya Vera. Tadi sempat terdengar, tapi kemudian menghilang. Oke, saya akan menggunakan whiteboard, share whiteboard untuk ini ya. Oke, ada barisan monoton naik, tidak turun ya, tidak turun dengan barisan monoton naik. Saya awali dari barisan monoton turun ya. Monoton turun itu X1 ini ya. Lebih besar dari X2, lebih besar dari X3, lebih besar dari sampai Xn dan seterusnya gitu. Monoton turun. Kalau monoton naik itu X1 kurang dari X2, kurang dari X3, kurang dari seterusnya Xn dan seterusnya. Jadi ini monoton naik itu bilangannya selalu suku sebelumnya tidak pernah lebih dari atau sama dengan suku sesudahnya. Monoton turun itu suku setelahnya itu tidak pernah lebih, sama aja nggak pernah gitu ya. Apalagi lebih dari
suku berikutnya. Contohnya, saya ngambil contoh yang lain, monoton turun itu 1, ya, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Ini turun. Kalau monoton naik, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ini turun, yang ini naik. Gitu. Nah, sekarang, kalau tidak turun gimana? Tidak turun, apakah selalu naik? Gitu ya. Atau kalau tidak naik, apakah sama dengan turun? Pertanyaan saya menganalogikan begini. Kalau ada siswa yang tidak naik kelas, apakah dia turun kelas? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak. Tidak, Pak. Kelasnya ya. Kalau dia naik kelas itu kan gini ya, 1, terus kelas 2, kelas 3. Kalau dia tidak naik waktu kelas 2 berarti 1, 2, 2 lagi ya. Ya. 2, 3, terus lulus gitu ya. Nah, ini naik, yang ini tidak turun. Ya. Sorry. Ya, betul ya. Tidak turun ya. Nah, tidak turun itu kan berarti bisa naik, bisa sama. Seperti, saya save dulu. Saya clear ya ini ya. Bisa teman-teman print screen kalau mau mengabadikan. 10 detik print screen. Oke ya, saya clear. Saya clear dulu. Nah, jadi kalau tadi turun, kemudian tidak turun, turun itu berarti tandanya gini ya, X1I, XI plus 1 gitu ya. Ini kan turun untuk setiap I. Nah, kalau tidak turun, berarti ya tidak kurang, tidak apa ya, XI tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu berarti apa? Tidak lebih dari. Tandanya ini kalau turun, ini kan lebih dari. Kalau tidak turun, berarti tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari itu, kurang dari atau sama. XI, XI plus 1. Untuk setiap I. Begitu, Vera? Baik, Pak. Ya, makanya ini di awal dulu saya mengatakan ini logika gitu ya. Pakai logika. Negasi itu ya. Kalau naik, sama naik itu berarti kurang dari. Kalau tidak naik, ya tidak kurang dari. Tidak kurang dari itu bisa lebih, bisa sama. Gitu. Jadi negasinya saja. Jadi, Pak, kalau Nah, misalnya nanti ada soal, dia berupa kayak barisan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh nggak kalau itu dikatakan barisan bilangan tidak turun? bisa saja. Tapi juga bisa dikatakan barisan bilangan naik. Naik, bisa. Jadi tidak turun itu bukan selalu naik, tapi kalau naik itu pasti tidak turun. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Seperti yang kakak katakan di video, mana yang lebih umum?
Ini naik atau tidak turun ya. Jadi logikanya gimana? Yang lebih umum tidak naik. Jika XN naik, maka XN tidak turun. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ya. Tidak berlaku sebaliknya. Oke, silakan. Yang lain? Barisan monoton. Dan terbatas, barisan monoton dan barisan monoton dan terbatas. Nah, Ya. saya mau bertanya, Pak, bagaimana melihat barisan itu terbatas, monoton maupun barisan monoton dan terbatas? Karena saya lihat dari punya contoh yang diberikan oleh Bapak yang dari video itu, sepertinya jika misalnya dicari batas bawah, batas atas itu ada gitu, Pak. Jadi saya tidak tahu bagaimana menentukan dia itu barisan terbatas atau barisan monoton maupun barisan monoton dan terbatas. Oke, saya pakai contoh lain ya. Ya. Ya, kalau monoton itu mesti kalau tidak naik, kalau naik atau turun gitu ya. Itu monoton. Bisa tidak naik atau bisa tidak turun gitu ya. Itu monoton. Bisa naik, turun. Nah, yang seperti ini biasanya monoton tegas. Ya. Jadi kalau yang monoton tegas itu ini naik itu XI plus 1, XI. Ini ya. Kalau yang monoton saja ini XI ini. Kalau enggak ini. Nah, kalau terbatas itu mesti ada batasnya. Jadi XI itu pasti ada batasnya. M-nya ini bilangan bulat positif ya. Bilangan real positif. M, R positif. Nah, contoh ada bilangan yang terbatas namun tidak monoton. Kalau saya punya AN sama dengan 1, 0, 1, 0, gini ya. Jadi monoton di sini, di barisan itu berbeda dengan istilah monoton yang biasa itu ya. Monoton itu kan kayak gitu-gitu terus ya. Kalau ini enggak. Ini kan kayak gitu-gitu terus saja ya. Kalau mungkin menurut definisi orang ini monoton. Habis 1, 0, habis 0, 1, habis 1, 0 lagi. Ini monoton. Tetapi menurut definisi di barisan ini, itu dia tidak monoton. Ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi salah satu dari ini. Salah satu dari apa? XI kurang dari sama dengan XI plus 1 maupun XI lebih besar sama dengan XI plus 1. Tetapi dia terbatas. Kenapa? Dia punya batas atas. Batas atasnya berapa? Batas atasnya ada banyak ya. Bisa 1, bisa 1,5, bisa 2, dan seterusnya. Batas bawahnya pun juga banyak. Bisa 0, bisa min 1, min 2, dan seterusnya. Tetapi dia punya batas atas terkecil.
Batas atas terkecilnya berapa? 1. Dan batas bawah, kalau batas bawah itu terbesar. Di antara batas bawah yang terbesar berapa ini? 0. Ya. Nah, ini tidak monoton, namun terbatas. Ya. Barisan yang tidak monoton, namun terbatas. Tetapi ada barisan yang monoton, tapi tidak terbatas. Kalau terbatas kan harus ada batas atas dan batas bawah ya. Ini ada atas dan bawah. Tetapi ada yang monoton. BN 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini monoton, ya. Monoton. Kenapa? Dia termasuk monoton yang naik. Berarti dia termasuk monoton. Monoton naik. Tetapi dia tidak terbatas. Karena apa? Dia hanya punya batas bawah. Tidak terbatas. Dia hanya punya ada batas bawah saja. Batas atasnya berapa? Kita nggak tahu ini. Ya, setelah kita selidiki 4, 5, 6 terus itu kan nggak ada batasnya. Begitu? Apakah ada yang masih bingung, ragu? Bedanya monoton dan terbatas. Jadi tidak monoton tapi terbatas. Terbatas tidak monoton. Terbatas, jadi yang terbatas itu belum selalu monoton. Ya. Yang monoton tidak selalu terbatas. Maka ada yang tadi kalau dia monoton naik, kemudian dia punya batas monoton naik, dia punya batas atas, maka dia terbatas. Karena apa? Monoton naik itu pasti punya batas bawah. Punya yang terkecil. Ya. Kalau monoton turun plus batas bawah, dia juga terbatas. Jadi ini terbatas. Terbatas. Karena apa? Monoton monoton naik itu mempunyai batas bawah. Dan monoton turun itu mempunyai batas atas. Ya. Kok tahu Pak kalau monoton turun punya batas atas? Pasti paling besar ada di suku pertama. Ya, turun terus ya toh. Ini turun terus, suku pertama paling besar. Monoton naik, suku pertama yang paling kecil. Maka punya batas bawah. Oke, silahkan kalau ada yang masih ditanyakan. Oke, yang ini tadi sudah ya. Nomor 24 itu 1 per oke. Ya. 1 per 1 min setengah gitu ya. Iya, Pak. Min 3/4 dan seterusnya. Berarti dia kan kalau ini 2/3, Pak, yang kedua. ini 2/3 ya? 2/3. 1/1 kurang 2/3. Ya. Nah, ini bisa kita Ketiga maksudnya.
Berarti kan kalau ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, kalau kita lihat semuanya tetap, ya, tetap. 1 itu sama dengan 1 per 1 min 0 per 1. Betul ya? Ini suku pertama. Suku kedua, 1 per 1 min 1 per 2. Nah, kalau ini 1, ini 0, ini 1, ini 1. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 2. Berarti kalau ini N, 1 per 1 min N min 1 per N kurang 1. N ya. Gitu. Nah, ini pun bisa kita sederhanakan sebenarnya. N min 1 per N itu sama dengan 1 per N, N plus 1 per N, itu per N ya, sampai sini. 1 per, ini dikurung. Oh, ini N ya, N min 1 ya. Jadi ini 1 per N sama dengan N. Jadi ini sebenarnya bisa ini. Gitu, Tigor? AN sama dengan 1 per 1 min N min 1 per N atau sama dengan N. Itu apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, baik, Pak. Oke. Oke, baik ya teman-teman. Selamat belajar lagi. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Masih terkait dengan barisan. Kita akan bicara lagi terkait dengan limit. Karena barisan itu sebagai suatu fungsi, maka bisa kita cari limitnya. Silahkan bisa dipelajari dulu sambil menunggu format aktivitas yang saya siapkan. Oke, baik, kita akhiri teman-teman. Selamat siang. Selamat sore, Pak. Ya. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Pak.